Tentang masalah qabliyah maghrib, ini banyak sekali masjid ini menanyakan ada tidak qabliyah maghrib, sampai menjadi pertikaian di tengah masyarakat. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah, farudduhu ilallah, maka balikkanlah kepada Allah, lihat Al-Quran, wa ilar Rasul, kembalikan kepada Rasul, lihat sunnah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina kulli adzanaini salah, baina kulli adzanaini salah, baina kulli adzanaini salah. Antara azan dan iqamat ada salat, antara azan dan iqamat ada salat, antara azan dan iqamat ada salat. Itu menunjukkan bahwa salat maghrib itu ada azan, ada iqamat. Antara azan dan iqamat ada salat. Liman sya'a. Kalimat liman sya'a di akhir hadis itu menunjukkan bagi siapa yang mau. Itu menunjukkan bahwa dia tidak masuk dalam sunat muakkad rawatib yang 12 rakaat. Man shalla isnatai asyarata raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat fi kulli yaumin wa lailah, sehari semalam, bunya lahu bina baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu yang 12 rakaat. Maka yang 2 rakaat sebelum maghrib ini tetap ada, tapi tingkatannya tidak setinggi 12 rakaat tadi. Jadi dia tetap ada. Kemudian hadis kedua dari Abdullah Al-Muzani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, "Shallu qabla salatil maghrib." 3 kali Nabi katakan, "Shallu qabla salatil maghrib." Shallu qabla salatil maghrib. Salatlah kamu sebelum salat maghrib. Salatlah kamu sebelum salat maghrib. Salatlah kamu sebelum salat maghrib. Maknanya apa? Qabliyah maghrib. Liman sya'a, bagi siapa yang mau. Kemudian hadis yang ketiga, ini pengakuan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam kitab Sahih Muslim. Apa kata beliau? Kunna nusalli raka'ataini. Kami dulu salat sunat 2 rakaat ba'da ghurubis syamsi, setelah tenggelam matahari. Maknanya setelah masuk azan maghrib, kami salat 2 rakaat. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarana. Nabi melihat kami. Nabi melihat kami melaksanakan salat 2 rakaat itu. Falam ya'murna walam yanhana. Nabi tidak menyuruh kami dan Nabi tidak melarang kami. Ketika Nabi keluar dari rumahnya masuk ke Masjid Nabawi, beliau melihat sahabat melaksanakan salat, Nabi tidak menyuruh, Nabi tidak melarang, kami melaksanakannya. Nah, ini disebut dengan sunnah taqririyah. Sunnah qauliyah ada, Nabi menyuruh. Sunnah taqririyah juga ada, Nabi diam ketika sahabat melakukan itu. Apakah Nabi tidak melaksanakannya? Nabi melaksanakannya di rumahnya, karena tidak tertutup kemungkinan Nabi melaksanakan itu. Lalu kemudian hadis riwayat Al-Bukhari, diriwayatkan dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an. Apa kata beliau? Kana al-muazzinu idza adzana, ketika muazzin sudah mengumandangkan azan, qama nasun min ashabin nabi, kemudian sahabat-sahabat Nabi, ashab bukan satu orang sahabat Nabi, ashabun Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yabtadiruna sawari, mereka tegak di belakang tiang. Itu di Masjid Nabawi di Taman Raudhah, itu tiang itu masih ada zaman sekarang. Itu ada tiang-tiang, mereka tegak di belakang tiang itu hatta yakhrujan nabiyyu, sampai Nabi keluar dari kamar. Makam Nabi yang sekarang itu adalah kamar Nabi bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa hum kadzalika yusalluna ar-rak'ataini qabla al-maghrib. Mereka melaksanakan salat sunat 2 rakaat sebelum maghrib. Walam yakun bainal adzani wal iqamati syai'un. Mereka tetap melaksanakan salat qabliyah maghrib. Lalu kemudian ada lagi riwayat dari Marsad ibnu Abdullah al-Yazani, ataitu Uqbah bin Amir al-Juhani. Kata Marsad, saya datang menjumpai Uqbah ibnu Amir al-Juhani. Faqultu, lalu saya katakan, ala u'jibuka min Abi Tamimin. Aku kagum terhadap Abu Tamim. Kenapa? Yarka' raka'ataini qabla salatil maghrib. Saya lihat dia salat 2 rakaat sebelum maghrib, qabliyah maghrib. Faqala Uqbah, apa kata Uqbah? Inna kunna naf'aluhu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kami dulu melakukan itu pada zaman Nabi. Jelas kesaksian sahabat. Kami dulu, dulu kami melakukan itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Marsad, "Fama yamna'uka al-an?" Sekarang kenapa engkau tidak lakukan? Apa kata beliau? Syughlu, sibuk. Itu menunjukkan ada, tapi tidak kuat. Oleh sebab itu, bagi pengurus masjid yang mau melaksanakan, laksanakanlah. Kenapa banyak masjid yang berpegang pada mazhab Syafi'i tidak melaksanakan ini? Ingat, dikhawatirkan gara-gara qabliyah maghrib ini banyak orang akhirnya terlewat sholat maghrib. Karena ketika muazin mau mengumandangkan iqamah, ada saja orang terlambat, akhirnya tertunda. Maka solusi jalan tengah, win-win solutionnya adalah pasang stiker di dinding masjid bahwa qabliyah maghrib itu ada, tapi batasan waktunya dibatasi. Kalau tidak nanti akan molor terus. Dari azan ke iqamat 5 menit selesai. Yang terlambat salah sendiri. Wallahu a'lam bishawab.